Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bisa kita lihat peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas. Secara jelas di sini Bu akan menjelaskan apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bisa kita lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara singkat, perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu yang pertama, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Dan yang kelima, menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, selanjutnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR.
Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 MPR /2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 17 Agustus 2003. Pada pasal 4 ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 mengatur ketetapan MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Yang pertama, ketetapan MPRS RI nomor 29/MPRS pada tahun 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 11/MPR pada tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR pada tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang keempat, ketetapan MPR RI nomor 3/MPR pada tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini sudah tidak berlaku karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Yang kelima, ketetapan MPR RI nomor 5/MPR pada tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Yang keenam, ketetapan MPR RI nomor 6/MPR pada tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang ketujuh, ketetapan MPR RI nomor 7/MPR pada tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Yang kedelapan, ketetapan MPR RI nomor 6/MPR pada tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Yang kesembilan, ketetapan MPR RI nomor 7/MPR tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Yang kesepuluh, ketetapan MPR RI nomor 8/MPR pada tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan. Dan yang terakhir, pemberantasan dan pencegahan KKN. Ketetapan MPR RI nomor 9/MPR tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Baik anak-anak, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.